Ya, jadi menghadapi COVID-19 ini, saya kira semua keluarga mulai berpikir kembali bahwa hidup dalam keluarga itu punya dinamika yang semakin kompleks. Kalau dulu mungkin orang tidak terlalu berpikir bagaimana mempertahankan keluarga itu dengan fungsi-fungsi keluarga yang sangat banyak. Dikiranya mempertahankan keluarga itu adalah harmonis, kemudian tidak ada KDRT, ekonominya jalan, tetapi ada banyak hal yang tiba-tiba muncul yang ini menggugah dan mengagetkan keluarga, baik keluarga di kelas yang tinggi maupun pada masyarakat kelas rendah, ya, rendah dalam hal ekonomi. Dan ini kemudian memutar otak semua, terutama adalah mak-mak, ya. Mak-mak ya? Mak-mak. Mak-mak yang profesor atau yang belum ya? Sama ya? Semuanya. Itu kemudian berpikir, yang profesor memikirkan orang lain. Oh. Ya. Jadi ini yang banyak aspek yang sesungguhnya. Boleh saya panggil Mak ya? Boleh, Mak Profesor. Jadi ukuran dalam ketahanan keluarga itu kan ada sistem. Jadi ada sistem baik itu sumber daya fisik maupun non fisik. Kemudian ada proses, di mana proses ini adalah ketahanan keluarga itu melalui sebuah manajemen keluarga yang cukup kuat, yang dijalankan dalam proses-proses sosial dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya, di dunia kerja dan dimanapun, gitu ya. Karena keluarga itu sesungguhnya adalah bagian kecil dari ketahanan negara. Kemudian ada output, ya. Jadi outputnya itu untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan baik itu fisik maupun non fisik. Nah, disitulah kemudian ketahanan keluarga itu menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan nanti kalau kita bicara soal gender, siapa jadi bukan hanya tanggung jawab emak ya? Iya, jadi siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab di dalam keluarga sebagai satu sistem yang masing-masing subsistem itu punya peranan yang cukup penting, karena tidak lagi keluarga sebagai struktur sosial saja, tetapi adalah sebagai sistem sosial di mana sub-subsistem itu saling mempengaruhi. Dalam kondisi seperti ini, siapa sesungguhnya yang berperan? Tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, tapi juga anak dan keluarga lainnya. Semuanya ikut. Satu aja yang dia yang dia ngeyel keluar rumah seenaknya, itu juga akan mempengaruhi sistem keluarga itu sendiri. Mak Prof, kalau secara teknis ya, untuk menghadapi COVID-19 ini ketahanan keluarga yang kayak apa yang seharusnya dilakukan ya? Iya, jadi yang pertama memang ketahanan fisik ya. Itu yang pertama, ketahanan fisik. Jadi ada sandang, pangan, papan, itu penting sekali. Misalnya bagi masyarakat yang seperti kita kelasnya ya, itu tidak terlalu sulit. Tapi bagi masyarakat yang ekonominya rendah, maka itu yang menjadi tanggung jawab negara. Kemudian yang kedua menjadi tanggung jawab sosial di masyarakat. Ini yang disebut dengan gerakan sosial. Ini khusus untuk, terutama untuk ekonomi, dan bukan hanya persoalan dikasih sesuatu, tapi juga dijaga keamanannya, dijaga masing-masing keluarga itu harus tetap fit, tetap sehat, gitu ya. Jadi itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat dan juga negara. Makanya pemerintah kemudian memberikan subsidi, itu memang sudah benar, karena bukan hanya memberikan, tetapi itu sesungguhnya adalah tanggung jawab negara melindungi. Dua ya, subsidi dan cepat ya? Iya, betul. Nah, kalau subsidi aja belum tentu ya, subsidi dan cepat gitu ya? Cepat, kemudian tepat sasaran, karena tidak semua orang itu mempunyai kesulitan dalam keluarga itu. Keluarga satu dengan yang lain akan berbeda. Jadi sama-sama keluarga miskin, tapi dia ditopang oleh anaknya yang pulang dari Jakarta, dia bawa uang cukup banyak misalnya, akan berbeda dengan keluarga miskin yang memang dia sama sekali tidak punya jejaring. Kalau Mak Prof nggak perlu kasih subsidi ya? Memberi. Yang kedua adalah ketahanan sosial. Jadi ada social distancing dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya menjadi bagian penting dari mewujudkan ketahanan keluarga dalam menghadapi
COVID-19 ini. Jadi komitmen sosialnya yang perlu untuk kita jaga terus-menerus, seperti kita sudah punya jarak, kemudian terus-menerus memang harus menyampaikan kepada masyarakat ya. Jadi kalau yang disarankan oleh pemerintah, kemudian juga oleh para ahli di bidang ini, maka itu adalah wajib ain untuk bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada ketahanan psikologis. Nah, kalau ketahanan psikologis dalam keluarga ini sesungguhnya saya menemukan beberapa hal ya, obrolan di WA grup, kemudian juga tulisan di Facebook, kemudian ungkapan-ungkapan di Twitter dan sebagainya. Sesungguhnya COVID-19 ini mempertemukan kembali keluarga itu dalam fisik, bukan mempertemukan ketika mereka sudah kelelahan bekerja. Dan rata-rata untuk laki perempuan ya, suami istri sekarang kan banyak yang sudah bekerja. Anak-anak pun yang di pesantren, yang kuliah, yang jauhan dari rumah, semuanya masuk di dalam rumah dan punya sudah KDRT menurun. KDRT menurun karena jadi tingkat emosi sudah turun juga ya? Iya, karena konsentrasinya adalah menghadapi musuh baru yang namanya corona itu. Jadi sesungguhnya corona mempersatukan ya? Betul, mempersatukan. Apa perlu corona terus-menerus? Kita ciptakan tantangan itu menjadi diartikulasikan, diartikulasikan bahwa kita menjadi harmonis ini adalah tanggung jawab bersama keluarga sebagai sistem itu tadi. Ada corona atau tidak, ke depannya keluarga tidak ada lagi yang itu artinya memberi pelajaran corona pada kita ya? Iya, betul. Seharusnya keluarga itu ya seperti ada porsi untuk berkumpul. Iya. Jangan satu ini terus mengajar, yang lain tidak pernah ke rumah misalnya ya. Terus yang lain ini bekerja, akhirnya ketemunya jam 12 malam. Nah, sudah lelah, begitu ya? Iya, dan kompleksitas. Berarti Bunda sebelum dilanjutkan berarti kita bersyukur pada corona ya? Di satu sisi namanya juga ada nilai-nilai hikmah ya, ada hikmah di balik ini semuanya, yang menjadi pembelajaran buat semua keluarga itu. Dan yang terakhir ini Pak Rektor adalah ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual. Jadi keluarga-keluarga yang asalnya tidak punya waktu banyak untuk ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, untuk sholat malam, itu akhirnya punya cara sendiri, bahkan memahami pasangannya itu bisa ditemukan di saat sekarang. Iya, ada itu beberapa share di grup itu ya. Saya hitung ada 7 hikmah corona ya bagi keluarga ya. Betul.